Pada hari ini kita belajar tentang suatu tema mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ya, saya pikir tema ini tepat bagi keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, keluarga Pak David dan juga Cynthia yang secara pribadi mengaku iman percaya di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tapi juga sekaligus mereminder kita kembali bagaimana sebetulnya pribadi kita, apakah kita hanya sekedar rutinitas sebagai orang Kristen, rutinitas melayani, rutinitas ke gereja, dan itu reminder juga bagi saya. Atau kita mempersembahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan karena suatu panggilan iman kita. Mari kita perhatikan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, kalau bisa ditayangkan bagus ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, saya akan baca buat kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu bacaan ini seringkali kita dengar, bahkan mungkin menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Tapi waktu kita merenungkan, sebetulnya ada penekanan-penekanan yang luar biasa yang ingin Paulus sampaikan, bahwa dia menasihati kita sebagai orang percaya. Dia katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Artinya bukan karena gagahan dia, bukan karena dia merasa pintar dari kita, tapi enggak, dia merasa bahwa dia sudah dapat suatu kemurahan daripada Tuhan. Ya hendaklah dia memberikan suatu nasihat juga kepada orang lain sebagai kemurahan hati. Maka kadang kalau kita menasihati orang, itu bukan karena orang itu sombong ya. Orang tua menasihati kita bukan merasa lebih pintar, tapi mereka sudah mendapatkan suatu kemurahan, hikmat, suatu pembelajaran, sehingga dalam pengalaman secara pribadi bahkan secara rohani, mereka mau supaya kita menjalani hidup yang benar dalam kemurahan Tuhan itu. Dan persepsinya lebih kepada pemahaman yang positif. Artinya satu nasihat yang diberikan itu tujuannya adalah tujuan yang baik. Dia katakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini satu kalimat yang menarik karena dalam konteks perjanjian lama kita tahu bahwa ada dua kategori persembahan. Yang pertama, persembahan yang berupa harta benda atau kekayaan. Itu bisa berupa materi, benda mati, atau benda bergerak. Nah, istilah orang Roma sadis lagi. Benda mati itu dia tentu benda-benda harta kekayaan yang berupa misalnya emas, lain sebagainya, yang tidak bergerak. Tapi kalau istilah mereka kepada budak itu dianggap benda juga loh pada waktu itu. Nah, namun Paulus tidak sedang menyampaikan tentang hal itu, tetapi dalam hal ini kita ingin melihat bahwa benda yang dipersembahkan yaitu merupakan berkat daripada Tuhan. Ya, jadi kategorinya adalah yang pertama, orang mempersembahkan benda itu bisa berupa ya benda yang bergerak. Ya, benda yang bergerak ya dikatakan itu seperti binatang yang disembelih, yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik pada Tuhan, dan tentu tidak sakit, tidak cacat, sesuai dengan takaran yang memang layak menurut penilaian nanti oleh imam. Kemudian yang dipersembahkan yang kedua adalah itu mempersembahkan orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Ya, masih ingat peristiwa bagaimana Abraham diminta Allah untuk mempersembahkan siapa? Ishak, anak satu-satunya, anak yang tunggal. Nah, itu tidak mudah ya. Sudah lama, 25 tahun dia nunggu, Tuhan kasih, sudah besar, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Dipersembahkan, istilah orang sekarang bukan kaleng-kaleng. Mempersembahkannya harus disembelih. Wah,
Tentu suatu pergumulan yang tidak mudah, tapi karena Tuhan yang minta, dia mempersembahkan pada Tuhan. Tapi dalam hal ini juga kita belajar dari Allah Bapa bagaimana dia mempersembahkan anaknya ya bagi kita supaya kita diselamatkan. Anak yang di sorga sana yang tidak berdosa, yang tidak mengenal penderitaan, yang tidak mengenal dosa, tapi harus masuk ke dalam dunia ini, melihat realitas dunia ini, bahkan menjadi jawaban bagi kita menyerahkan dirinya. Artinya bahwa persembahan itu bisa benda, bisa orang yang kita kasihi. Tapi persembahan yang berikutnya adalah mempersembahkan diri. Mempersembahkan benda mudah nggak? Ya relatif mudah, meskipun nggak mudah juga dalam realitanya. Mempersembahkan orang yang kita kasihi mudah nggak? Anak satu-satunya yang kita contohkan Ibu Ripka. Nah, ini kebetulan Pak Rafin baru anak satu-satunya. Oh, Tuhan minta dipersembahkan. Bagaimana? Mau nggak? Ya dalam takaran semangat mau, tapi kalau dalam konteks sama seperti Abraham harus mempersembahkan anaknya, pikir-pikir dulu ya. Kenapa nggak nunggu anak yang kedua Tuhan? Udah kasih anak kedua, kenapa nggak nunggu anak ketiga? Sampai anak kita 100 pun nggak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sehingga saya ketemu dengan seorang bapak. Anaknya disekolahkan di Amerika dan ambil S2 di sana. Waktu dia ikut ibadah, mendengarkan firman Tuhan, lalu dia rasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu dia berkata kepada bapaknya, Pak, saya sepertinya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Boleh nggak saya sekolah pendeta? Wah, bapaknya langsung bilang, kalau kamu cuma pengen jadi hamba Tuhan, ya nggak perlu ke Amerika. Capek-capek saya menyekolahkan kamu, menguliahkan kamu, memberikan materi-materi yang kamu butuhkan, jauh-jauh ke Amerika. Kamu mau jadi hamba Tuhan? Wah, sampai kata-katanya itu luar biasa juga kepada anaknya. Mending kamu nggak usah sekolah ke sana dari dulu kalau panggilannya itu. Oh enggak Pak, ini baru sekarang saya dapat, katanya. Dari situ saya nangkap bahwa nggak gampang loh. Kadang-kadang takaran kita adalah kalau anak kita pintar, ya janganlah jadi pendeta. Ya kalau anak kita agak-agak sedikit di bawah rata-rata, ya udahlah nggak apa-apa. Padahal ya harusnya yang terbaik kan, yang kita persembahkan pada Tuhan. Ya memang faktanya banyak yang agak-agak kurang, baru kita rela pada Tuhan. Ya Tuhan, ini anakmu, katanya. Emang yang ini bukan artinya Tuhan, ya kan? Jadi saya pikir bahwa mempersembahkan sesuatu itu ya seringkali mudah diucapkan, tapi dalam praktek nyata nggak gampang. Ya maka saya ingin kita lurus pandangan kita bahwa bukan hanya mempersembahkan sesuatu, tapi juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu panggilan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kenapa Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Dia nggak cuma NATO ya, no action, talk only. Banyak orang ngomong yang pintar, Pak begini Pak, begini Pak. Kita konsepnya tahu. Tapi yang mengerjakan siapa? Sumbernya dari mana? Kan kita hitung semua kan. Oh Pak, bagusnya begini. Ya kita bukan nggak tahu yang bagus, kita ngerti yang bagus. Tapi yang mau mengerjakan siapa? Dalam pengalaman saya, banyak orang yang muluk, akhirnya capek sendiri. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya berarti ya kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan memang harus jadi contoh, bukan hanya talk only, hanya sekedar bicara tapi no action. Ya Paulus ada actionnya, maka dia talk, menyampaikan sesuatu nasihat.
Kita tahu perjuangan Paulus, dia sebagai seorang muridnya Gamaliel. Ya, jadi ingat-ingat ya, siapa gurunya Paulus. Ada anak-anak yang terlalu rohani, gurunya tanya dalam pelajaran agama, siapa nama guru Paulus? Tuhan Yesus katanya, dengan PD-nya kan. Padahal guru besarnya Paulus itu Gamaliel. Ya benar sih, Tuhan Yesus, guru kita juga Tuhan Yesus. Tapi guru secara jasmani ini siapa? Paulus ini di bawah bimbingan seorang guru besar yang namanya Gamaliel. Dia dari keturunan Yahudi, dari suku Benyamin, yaitu keturunan raja sebelum kemudian Tuhan geserkan kepada keturunan Yehuda. Lalu dia seorang yang fasih secara Taurat. Itu pada zaman itu orang yang masuk sekolah Taurat ya. Secara sekolah Taurat secara resmi, bukan sekolah Taurat yang diadakan dalam Ulangan 6. Ulangan 6 itu lebih kepada ajaran Taurat di rumah kepada anak-anak yang Tuhan hadirkan. Tapi secara resmi, jadi ada golongan Farisi, ada Saduki. Nah ini orang-orang yang kental dengan pemahaman Taurat, yang ngerti detailnya hukum kitab Taurat itu. Jadi ada 613 butir, dan mereka bisa menjabarkan titik-titiknya, titik komanya. Jadi dia seorang yang jenius. Secara pribadi dia sangat antusias untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan dia sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, meskipun awalnya dia berlaku salah. Karena dia pikir bahwa kalau saya mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, ya saya harus membinasakan orang-orang pengikut Kristus. Padahal justru dia harus berjalan dalam jalan yang benar. Sehingga dalam perjalanannya ya dia berjumpa dengan Tuhan. Ada suatu pertanyaan yang menarik, siapakah engkau Tuhan? Karena dia melihat cahaya itu. Yesus berkata, akulah yang engkau aniaya itu. Karena ketika orang menganiaya jemaat, berarti dia menganiaya Tuhan yang dilayani oleh jemaat itu. Nah Paulus bukan hanya dalam titik itu, dia betul-betul mempersembahkan hidupnya. Dia bertobat, dia melayani, dia memberitakan. Ada 13 surat yang ditulis kepada jemaat, surat pengembalaan di dalam kitab Perjanjian Baru. Lalu dia beberapa kali disesah, dia pernah dipatuk ular, dia pernah mengalami kapal karam. Siapa yang melayani Tuhan dah pernah dipatuk ular di sini? Saya belum pernah. Yang pernah mengalami kapal karam siapa? Saya kapal karam pernah, cuman bukan karena melayani Tuhan, itu karena pergi sekolah. Pernah sampai teratung-atung. Betul-betul karam itu. Entah kemana perlengkapannya nggak tahu. Yang penting kita hidupkan. Bapak saya pernah diracun waktu melayani Tuhan. Hampir mau lewat juga. Tapi dalam titik ini Paulus tidak hanya berhenti, tidak pernah berhenti. Kemudian sampai kepalanya dipenggal di Roma. Nah, itu pengorbanan dia dalam titik mengikuti Tuhan ya. Artinya dia menjiwai bagaimana mempersembahkan hidup. Jadi kalau kita dikatakan mempersembahkan hidup, itu bukan hanya dalam suatu titik yang enak, tapi sampai titik kematian kita betul-betul mempersembahkan kepada Tuhan. Setelah saya renungkan ya, kenapa Tuhan memaksa saya harus ke Jakarta, padahal saya tidak mau ke Jakarta. Yang tentu memaksanya melalui bapak saya. Pada akhirnya saya tahu sekarang ini kenapa Tuhan mau memaksa saya seperti itu. Ya, ada maksud Tuhan supaya saya memulai pelayanan di sini. Dan itu saya sadar. Secara pribadi saya tahu bahwa itulah maksud Tuhan bagi kehidupan saya. Sehingga saya pikir kalau Tuhan begitu berkorban dalam tanda kutip, Tuhan mau melakukan semuanya itu, pasti ada maksud Tuhan yang besar. Maka waktu kita mempersembahkan hidup kita, itu sesuatu yang terbaik kan. Tuhan sudah mati bagi kita, menyerahkan hidup kita, bahkan nyawanya dia pertaruhkan dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ya kalau kita mempersembahkan hidup kita, itu sudah sepantasnya. Sehingga
mempersembahkan hidup kita yang kudus, dikatakan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka saya sebutkan bahwa hakikat dari kehidupan Kristen itu mempersembahkan hidup kita. Jadi ingat, perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya, mereka itu belum tentu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan sesajen. Mereka sibuk dengan bagaimana menyenangkan sesembahannya. Tapi Tuhan tuntut bukan itu. Tuhan lebih tuntut bagaimana hakikat secara pribadi kita itu mempersembahkan diri kepada Dia sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu ternyata digarisbawahi dengan kalimat, yaitu apa persembahan yang hidup? Itu yang kudus. Maka kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kudus itu artinya terpisah. Dalam bahasa Yunani itu kados. Jadi kudus itu bukan hanya sekedar, oh saya nggak berbuat dosa. Tidak. Itu memisahkan kita antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Jadi kita dipisahkan dari orang yang tidak percaya. Kita dikuduskan, dikados, dipisahkan. Nah maka waktu Bapak Rafim dan Ibu Eva pada hari ini mengambil keputusan untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ini suatu perjanjian bahwa saya mau anak saya dipisahkan dari dunia ini, tapi diserahkan kepada Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Sama seperti Cynthia yang mengambil keputusan mengaku iman percaya. Saya mau saya dipisahkan, dikhususkan. Jadi arti daripada kados itu dipisahkan, dikhususkan, termasuk juga dibersihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga jadi ada 3 perbedaan tadi: mempersembahkan harta benda, mempersembahkan orang lain dalam tanda kutip yang kita kasih, mempersembahkan diri. Takaran yang paling besar adalah mempersembahkan diri. Dan itu hal yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita sudah mempersembahkan diri, sama seperti ini. Kalau saya sudah menyerahkan hidup saya untuk istri saya, atau istri saya sebaliknya menyerahkan diri untuk saya, maka kan semuanya menjadi kepunyaan daripada istri saya. Jadi saya menganggap ini miliknya, dia menganggap ya itu miliknya. Dan begitu juga kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita menganggap bahwa ya saya hidup milik Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kita dapat dikatakan sama seperti kalimat Paulus, ya kita berutang kepada Tuhan karena Tuhan sudah lunas membayar kita. Kita berutang dan utang itu tidak pernah bisa kita lunaskan, kecuali kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi kepunyaan Tuhan. Sehingga itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kalau kita beribadah bukan hanya sekedar datang ke gereja ya, bukan hanya sekedar dengar khotbah, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan hanya sekedar itu. Jadi ibadah yang sejati itu, benar nggak tubuh saya ini saya bawa kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Karena ibadah itu bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan semua aktivitas hidup kita harus menjadi ibadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalimat yang kedua, dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi itu membedakan kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan apa? Budi kita, pemikiran kita, akal kita. Waktu kita berubah, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nah, kalau orang tidak mempersembahkan diri kepada Tuhan, gak mungkin bisa mengerti tentang kehendak Tuhan. Kalau kita tidak serius untuk mendengarkan firman Tuhan, serius untuk mempraktekannya, tidak mungkin kita bisa mengerti tentang kehendak Tuhan. Maka memang saya harus mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, ketika kita malas untuk berdoa, ya kita harus paksa diri kita untuk berdoa. Ketika kita malas untuk
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Justru kita harus mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Ada orang kan, saya nggak mau melayani Pak, karena saya masih belum benar. Ya nunggu kapan kamu benar? Sampai mati pun nggak benar. Benar nggak? Dalam takaran orang yang jahat, mungkin saya jahat. Masih banyak orang yang baik daripada saya. Tapi saya harus berhenti berkata bahwa saya tidak bisa melayani Tuhan karena ini, karena itu. Jadi justru karena itu saya mau melayani Tuhan. Nah, kita harus paksa diri kita. Kita malas baca firman, kita harus paksa diri kita baca firman. Kita malas melayani, kita harus memaksa diri kita untuk melayani. Karena itulah perubahan budi, beda pikiran kita. Jadi kalau arus kita, pemikiran kita sama dengan dunia, ya kita nggak akan bertumbuh dalam Tuhan. Maka harus paksa. Saya pikir istilah paksa ini penting ya, memaksa diri. Yang pertama, kita nggak jadi cengeng. Yang kedua, kita ngerti kalimat Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salib, ikut aku. Itu artinya apa? Kita paksa loh. Nyangkal diri itu nggak gampang. Tadi misalnya susah bangun, kita harus paksa kan? Bangun, meskipun masih mau tambah 5 menit lagi, 10 menit lagi, paksa. Sangkal diri. Jadi kepuasannya adalah kepuasan bagaimana saya bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka di sini dikatakan kita itu membedakan mana apa yang baik, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalimat terakhir dari saya melihat dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa orang kan sering kali tanya, dan salah satu orang dulu pernah tanya kepada saya, Pak, apa sih kehendak Allah bagi saya? Kehendak Allah itu sederhana kalau kita lihat daripada ayat yang kedua ini ya. Jadi apa yang baik itulah kehendak Allah. Kita memberi kepada orang baik nggak? Orang dunia tahu tentang itu. Baik, itulah lakukan yang terbaik itu. Itulah kehendak Allah yang baik. Lalu yang berkenan pada Allah, artinya apa? Yang saya anggap baik ini menyukakan Allah atau tidak? Kan ada istilah baik, misalnya, Pak, saya berbohong untuk kebaikan. Ini berkenan pada Allah nggak? Yang nggak berkenan pada Allah. Pak, saya beristri 2, Pak, ini baik, Pak, supaya dia tidak menjadi janda lagi misalnya. Jadi ada keadilan, ada pemahaman seperti itu kan, supaya bisa memberikan satu menjamin kehidupan dia. Tapi ini kehendak Tuhan bukan? Ya bukan. Nah berarti jangan lakukan itu. Ada takaran baik yang bukan kehendak Tuhan. Dan lakukan sesuatu yang dengan sempurna. Nah itulah kehendak Allah. Artinya sempurna itu titik habis, titik totalitas. Bahkan saya mungkin mau lebih tekankan bahwa titik kesetiaan kita. Kesetiaan itu lebih kepada saya tetap ikut dia seumur hidup saya. Saya tetap percaya kepada dia. Saya tetap menyerahkan hidup kepada dia. Nah, anak kita ini mau kita arahkan supaya dia hidupnya melakukan apa yang baik, dia berkenan kepada Allah, melakukan hal yang sempurna seumur hidup dia. Bahkan ya Cynthia dalam putusannya melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.